Shalom, selamat pagi saudara-saudara dan juga teman-teman, sahabat Yesus, cinta Alkitab. Mari kita buka di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersuka cita untuk hari yang baru. Pengharapan kami penuh di dalam Tuhan. Terima kasih untuk malam yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk pagi, hari ini, untuk berkat-Mu, untuk segala sesuatu yang baik yang sudah Engkau berikan bagi kami. Segala cobaan datang dari si iblis, bukan dari Engkau Bapa. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih, persiapkan telinga kami, hati kami untuk dengar firman Tuhan, belajar dari firman-Mu Tuhan, mendapatkan rema dari firman-Mu, dan kami mau lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, berbicara Roh Kudus. Kami setia untuk mendengar. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, inti dari kehidupan kita. Kita ada sebuah lagu, Jesus the center of it all, of our life. Jesus, you the center of it all. Jesus, you the center of it all. From beginning to the end, it always been you, Jesus. Jesus, the center of our life. Jesus, you the center of my life. Jesus, you the center of my life. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Hallelujah, Jesus. Jesus, you the center. Everything revolves around you. Jesus, you the center of it all. Jesus, you're the center of my life. Jesus, you the center of my life. Yes. Jesus, you the center of my life. Hallelujah, Jesus. From beginning to the end, it's always been you, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. It's always been you, the center of my life. Terima kasih Engkau jadi pusat kehidupan kami, inti dari kehidupan kami. Segala sesuatu di sekeliling kami tidak akan menggoyahkan kami, karena kami teguh. Engkau menjadi pusat dari pikiran, dari hati, dari tindakan kami. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih saudara. Kita sudah puji Tuhan. Kita mau menjadikan Yesus sebagai the center of it all. Dari semua kehidupan kita. Dia inti, dia pusat kehidupan kita. Dia juga pusat kehidupan setiap manusia. Di dalam nama Yesus. Mari kita baca firman Tuhan hari ini. Ada 3 perikop di dalam bahasa Indonesia, sama juga dalam bahasa Inggris, ya. Itu pembacaan hari ini dari Matius pasal 4 ayat 12 sampai 25, tapi dibagi dalam 3 perikop. Yang pertama, Yesus tampil di Galilea. Mari kita mulai. Matius pasal 4 ayat 12. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali.
Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naptali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita lanjutkan dengan Yesus memanggil murid-murid yang pertama ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, kita lihat ayat yang ke-12, dikatakan tadi, ketika Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Bukan sebenarnya menyingkir ya, bahasa Indonesia mengatakan menyingkir, tapi sebenarnya dia pergi ke Galilea. Kenapa dia harus pergi ke sana? Dalam Lukas 3 ayat 19 ayat 20, coba kita baca di Lukas. Lukas 3 ayat 19-20. Ini tentang sesuatu yang dikatakan di Alkitab tadi bahwa Yesus menyingkir. Sebenarnya dia tidak menyingkir, dia pergi ke Galilea karena Yohanes Pembaptis ditangkap, di penjara ya. Dia menyingkir ke Galilea, atau dia pergi ke Galilea karena waktu itu Yohanes sedang di penjara. Dia mau melihat Yohanes Pembaptis di penjara karena ia berani. Waktu itu Yohanes Pembaptis di penjara karena ia berani mengatakan sesuatu yang quite daring ya, atau menghardik kejahatan Herodes, tentang kejahatannya karena dia mengambil istri dari saudaranya Herodias. Ya, di bahasa Indonesia dikatakan dia mengambil Herodias, tetapi dalam bahasa Inggris dia dikatakan his brother Philip's wife. Jadi dia punya saudara bernama Philip dan dia mengambil istri dari Philip ini. Di King James Version tidak disebutkan nama dari wanita ini, tapi di dalam bahasa Indonesia dikatakan Herodias ya, mengambilnya. Nah ini, dan dia juga melakukan segala banyak kejahatan Raja Herodes. Maka Yohanes menegur dia dengan tegas, dan raja tidak suka, tidak senang ya. Maka dia itu memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara. Nah kita lihat di sini dikatakan di Lukas 3 ayat 19, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Nah, itu kenapa Tuhan Yesus
Di ayat pertama dikatakan dia pergi ke Galilea. Karena waktu itu Yohanes Pembaptis ada di penjara. Dia mungkin mau mengunjungi Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan kenapa Yohanes Pembaptis dimasukkan ke penjara, dan dijelaskan di Lukas 3 ayat 19 sampai 20, karena dia menegur dengan keras Raja Herodes dengan kejahatan yang dia lakukan, dan juga karena dia mengambil istri dari saudaranya. Kita teruskan. Ya, waktu itu Tuhan Yesus sebenarnya ada, kita baca kemarin ya, dia masih berada di daerah Yudea ya. Yesus waktu itu masih berada di daerah Yudea, di tempat di mana ia dibaptis Yohanes, dan waktu dia dicobai. Pembacaan kita kemarin tentang Yesus dicobai di padang gurun, waktu itu Yesus masih ada di daerah Yudea. Saudara, dari daerah Yudea ini, ya, dari tempat di mana dibaptis, ya, dari Yudea itu ke Sungai Yordan ya. Sungai Yordan itu di tengah-tengah, terus dia naik lagi ke Galilea. Jadi cukup panjang perjalanan Tuhan Yesus dari Yudea naik ke Galilea. Ayat 12 tadi ya. Ayat 12 juga, masih di ayat 12 kita lihat tadi. Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap dan menyingkirlah ia ke Galilea. Di situ dikatakan dalam bahasa Inggris, menyingkirlah ia ke Galilea. Yesus pergi ke Galilea, full stop ya. Dan kita akan baca selanjutnya. Kalau kita sambung, apalagi dalam bahasa Inggris, kalau disambung kita nggak jelas. Ayat 13, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali. Itu ayat 13-nya. Yesus meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum. Ya, itu dekat dengan laut ya. Kalau Alkitab bahasa Inggris mengatakan by the sea, tapi di Indonesia dikatakan di tepi danau ya, dekat perairan lah ya, di daerah Sebulon dan Naftali. Itu agak di atas di Galilea, itu daerah Sebulon dan Naftali ya. Kalau saya lihat peta Israel pada waktu itu, Kapernaum itu ada di daerah Naftali dekat dengan laut Galilea. Nah, makanya di sini dikatakan dalam bahasa Inggris bahwa dia tinggal di dekat by the sea ya, yaitu by the sea of Galilee. Jadi di tepi laut Galilea dan dekat dengan laut Galilea dalam bahasa Inggris, tapi dalam bahasa Indonesia dikatakan di tepi danau ya, karena saya lihat dalam peta bahwa laut Galilea ini tidak terlalu besar ya, jadi seperti danau, dia tidak seperti Mediterranean Sea gitu kan. Mediterranean Sea kan gede sekali, kalau ini dia di tengah-tengah. Jadi memang seperti danau di antara daratan ya, dia adanya laut Galilea atau disebut juga danau Galilea. Jadi mengapa ada perbedaan dalam bahasa Inggris dibilang by the sea ya, di tepi laut, tapi di sini dibilang di dekat danau. Nah, kita juga tahu dari lihat dari peta di Israel itu ada 12 suku-suku tribes ya. Nah, aku lihat di peta itu daerah Judea atau Yehuda itu di bawah, dan daerah Naftali sama Zebulon itu agak di atas, tapi tepatnya Galilea ini, laut Galilea itu adanya di daerah Naftali ya. Mengapa nama-nama ini, saudara, kita tahu dari nama anak-anaknya Yakub, dari 12 anak Yakub yang menjadi 12 tribes ya, menjadi 12 suku dari bangsa Israel. Kita teruskan ke ayat 14. Genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dikatakan. Ayat 15. Apa nubuatan Nabi Yesaya tersebut? Sama seperti yang kita baca tadi, ayat 15 dan 16. Tapi kita baca mari Yesaya 8 ayat 23. Yesaya 8. Oke. 8 ayat 23. Kita mulai dari ayat 23. Kelahiran Raja Damai, tetapi tidak selamanya akan ada
suraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naptali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Ya, terang bersinar. Kita stop di ayat 9 pasal 9 ayat 1-nya. Telah melihat terang yang besar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sama dengan dikatakan tadi di ayat 16. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini diambil dari Yesaya tadi pasal 9 ayat yang ke-1. Tentang nubuatan. Ya, jadi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya diambil lagi oleh Matius dan dimasukkan ke dalam firman-Nya tentang penampilan Yesus atau Yesus berada di Galilea ketika dia datang dari Yudea untuk melihat atau menemui Yohanes Pembaptis. Tidak disebutkan di sini, tapi dia segera datang ke Galilea ketika dia mendengar Yohanes Pembaptis di penjara. Jadi tentu saja maksudnya adalah untuk mengunjungi atau melihat saudaranya ini. Dan kita lihat ayat ke-17. Ayat ke-17, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus memberitakan hal ini sama seperti yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Ia meneruskan misi Yohanes Pembaptis yang waktu itu sedang dalam penjara. Dan kita tahu juga bahwa Tuhan Yesus sudah dinubuatkan sebagai seorang yang datang setelah Yohanes Pembaptis. Jadi dia meneruskan misi Yohanes Pembaptis, memberitakan Injil kepada setiap orang dan juga mengajak orang untuk bertobat karena kerajaan surga sudah dekat. Dikatakan demikian. Kita teruskan dengan Yesus memanggil murid-murid yang pertama di Matius 18 ayat 22. Ayat 18 dikatakan Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Ia melihat dua orang bersaudara yang sedang menjala. Mereka adalah Simon yang disebut Petrus dan juga saudaranya Andreas. Yesus mengajak mereka untuk mengikuti dia. Yesus mengatakan kepada mereka, mereka akan dijadikan sebagai penjala manusia. Dan kita lihat, tidak dikatakan dalam Alkitab sesuatu yang diucapkan sama sekali oleh kedua orang ini, ya. Mereka, Simon Petrus dan saudaranya Andreas, tidak banyak bertanya. Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Ayat 21. Setelah Yesus pergi dari situ, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus dan Yohanes. Ayat 21 sampai 22. Waktu itu mereka sedang bersama Zebedius, ayahnya, yang sedang membereskan jalannya di dalam perahu mereka. Ketika Yesus memanggil mereka, mereka pun segera meninggalkan perahu dan ayahnya dan mengikut Yesus. Yesus mengatakan, "Follow me." Ikutlah aku, kepada mereka dan juga kepada kita. Saudara, mengikut Yesus di sini bukan saja berarti menemani Yesus dalam perjalanannya, tapi juga untuk mengikuti teladannya dan meniru karakternya. Mengikut Yesus memerlukan pengorbanan yang besar. Ya, seperti orang-orang ini, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, mereka meninggalkan karir mereka sebagai nelayan. Profesi sebagai nelayan, saya yakin sangat penting pada saat itu, terutama mereka yang hidup di dekat perairan, danau atau laut, ya. Dan kalau kita lihat juga dari makanan-makanan orang saat itu, jarang sekali mereka disebutkan sayur mayur atau apa, ya, sayur mayur di dalam Alkitab. Yang sering disebut makanan pada orang-orang waktu itu adalah daging domba, roti, dan ikan. Nah, jadi ikan merupakan salah satu makanan yang utama pada waktu itu. Jadi karir mereka sebagai nelayan itu sangat penting pada saat itu.
Mereka tinggalkan itu, saudara. Jadi ada suatu pengorbanan yang besar untuk keempat orang ini untuk meninggalkan profesi mereka dan mengikut Yesus. Terlebih lagi dengan Yakobus dan Yohanes ya, yang waktu itu bersama dengan ayahnya. Ia pun harus meninggalkan ayahnya. Mereka tidak tahu menjala manusia itu apa. Mereka tidak tahu kemana Yesus akan pergi, apa yang akan mereka lakukan. Dan mereka waktu itu belum mengenal Yesus dengan baik, saudara. Waktu itu Yesus belum terkenal, ya. Dia belum melakukan mukjizat-mukjizat. Tapi lihat, 4 murid pertama ini, Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus, mereka taat. Mereka belum kenal siapa Yesus, tapi ketika Yesus berkata kepada mereka, "Follow me, ikutlah aku." Mereka mengikut. Mereka meletakkan komitmen untuk mengikut Yesus di atas komitmen untuk keluarganya. Ya, mereka meninggalkan profesinya, mereka meninggalkan keluarganya untuk mengikut Yesus. Kita lihat selanjutnya, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang di Matius 4 ayat 23 sampai 25. Ayat 23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah dan melakukan berbagai mukjizat, ya. Dikatakan di ayat 23, dia melenyapkan segala macam penyakit dan juga segala kelemahan di antara orang-orang yang datang kepadanya waktu itu. Dan Yesus mengajar, dikatakan di sini, mengajar di rumah ibadah. Dalam bahasa Inggris sinagog. Ya, kalau kita dengar sinagog itu jelas related, ya, atau berhubungan dengan orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa pada awalnya Tuhan Yesus itu berfokus pada orang-orang Yahudi atau Jewish people, Jewish population yang berada di Galilea pada waktu itu. Mereka lah yang menjadi fokus pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ayat 24, Yesus menjadi terkenal di seluruh Syria. Lalu semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai segala penyakit, ya, jasmani ataupun juga yang terikat roh jahat, ya, kerasukan dan juga penyakit ayan, sakit mental, ya, dibawa kepada Yesus dan Yesus sembuhkan mereka. Saudara, Syria ini berada di daerah utara dari Galilea. Cukup jauh dari Syria ke Galilea, ya. Itu menyeberangi daerah yang berbeda, bahasa dan daerah geografinya juga sudah berbeda. Kalau Galilea adalah daerah orang Yahudi, masih termasuk, ya, daerah Jewish people, orang Yahudi, di mana Yesus berfokus tadi saya bilang untuk ministrinya, untuk pelayanannya. Sedangkan Syria itu sudah masuk dalam daerah Arab, ya, sudah di sebelah utara, north lagi dari Galilea. Tapi kita lihat di sini Yesus tidak pandang bangsa, tidak pandang bahasa. Dia menyembuhkan mereka semua. Ayat 25, maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Jadi orang-orang ini datang dari daerah-daerah di mana mereka pernah mendengar nama Yesus atau mereka mendengar tentang Yesus. Orang-orang Galilea tentu saja mereka tahu karena waktu itu Tuhan Yesus ada di sana dan menyembuhkan banyak orang yang datang dari Syria, ya, dikatakan. Jadi tentu saja orang-orang di Galilea sudah kenal dan tahu, maka mereka datang. Dan orang-orang dari Yerusalem, Yudea dan daerah sekitar Yordan juga sudah tahu dan kenal nama Yesus. Karena waktu itu Yesus dibaptis di daerah Yudea, di sungai Yordan. Dan waktu Yohanes Pembaptis membaptis di sungai Yordan, dikatakan waktu itu dari pembacaan kita minggu lalu atau 2 minggu lalu, banyak orang datang itu dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari sungai Yordan. Mereka yang datang minta dibaptis oleh Yohanes pada waktu itu. Jadi waktu Tuhan Yesus di sana dibaptis juga oleh Yohanes dan Allah mengatakan, "Ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, orang-orang itu sudah tahu nama Yesus karena Yesus pernah berada di daerah situ dan banyak orang menyaksikan ketika Tuhan Yesus dibaptis. Jadi orang banyak ini datang berbondong-bondong dari daerah-daerah tersebut ini, ya, untuk datang kepada Yesus.
Saudara, dari pembacaan kita tadi, pelajaran apa yang kita mau ambil? Yang pertama, Yesus meneruskan pekerjaan Yohanes Pembaptis. Ia mengajak orang-orang atau kita untuk bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Jadi ini penting sekali saudara. Karena itu ketika Yohanes mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Yohanes di dalam penjara, Tuhan Yesus melakukannya. Dia meneruskan misi Yohanes. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah saudara, sekali lagi kita diingatkan bahwa hari-hari ini semakin jahat. Kerajaan Allah semakin dekat. Dia masih memberikan kita waktu untuk bertobat. Ya, karena ada orang-orang seperti kita, seperti saudara yang dengan tekun berdoa, yang dengan tekun mendoakan orang lain. Kita tahu bahwa ladang-ladang sudah menguning, Alkitab mengatakan, tapi penuai sedikit. Mari saudara, kita dipanggil untuk menuai, kita dipanggil untuk menjadi saksi, kita dipanggil untuk menyerukan bertobatlah dan juga membawa orang kepada Allah. Waktu ini semakin singkat saudara. Lakukan yang menjadi bagian kita. Lakukan Great Commission ya. Perintah Allah untuk menyebarkan Injil. Bukan hanya tugasnya pendeta saudara. Tugas kita semua orang yang percaya. Orang yang punya hati untuk membawa orang-orang yang berdosa kepada Tuhan. Ini tugas kita bersama. Kalau Yesus mengatakan ini lagi seperti apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, berarti dia sangat serius saudara. He meant it. Ini sangat penting. Ini untuk terus dikatakan kepada kita. Karena kita tahu memang kita sudah lihat dari gejala dunia. Dunia semakin tua ya, kalau kita bilang semakin lelah. Semakin lelah dengan ya kebobrokan manusia. Alam juga mulai bergolak. Mari saudara, kita semakin dekat kepada Allah di dalam doa, di dalam pengharapan kita, di dalam mendoakan juga orang lain, di dalam memberitakan Injil. Bertobatlah saudara. Pelajaran yang kedua, untuk mengikut Yesus kita perlu berkorban. Ada pengorbanan. Ya, mengikut Yesus seperti saya katakan tadi bukan saja menjadi pengiring ya, atau jadi cheerleaders, yay, gitu. Bukan untuk menjadi pengiring atau cheerleaders, tapi mengikut Yesus di sini dimaksudkan sebagai murid saudara, yaitu mengikuti teladannya dan meniru karakter Yesus. Ya, menjadi pengikut yang ikut-ikutan is easy, ya. Gampang saja kalau cuma ikut-ikutan, tapi untuk mengikuti teladan dia dan meniru karakternya, ini sesuatu yang perlu pengorbanan saudara. Pengorbanan itu mungkin waktu kita, tenaga atau effort kita, finansial kita, untuk membantu pelayan hamba-hamba Tuhan dan kebutuhan gereja, atau juga misi pelayanan kepada orang lain yang membutuhkan. Semua yang kita lakukan adalah untuk sesama atau kepada sesama, bukan kepada Allah dalam rupa korban dan bakaran, sajian atau sajen. Itu zaman dulu ya, korban bakaran. Tapi dalam perjanjian lama, Allah tidak memerlukan korban bakaran. Dia mau hati kita serahkan. Dia mau seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan dia. Jadi kelakuan kita, karakter kita, itu yang lebih penting. Itu yang terpenting. Bukan lagi mengenai korban bakaran. Persembahan tubuh, juga waktu, tenaga, dan juga dana, bukan kepada Allah, kepada manusia. Ya, orang-orang banyak mereka membeli membakar sajian atau sajen-sajen karena dia pikir itu untuk Allah. Ya, dia bakar-bakar segala sesuatu, tapi dengan manusia mereka tidak baik. Itu bukan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita, oleh Allah kita. Allah kita mau mengajarkan kasih kepada kita untuk kita juga bisa mengasihi sesama kita. Kita melakukan segala sesuatu melalui sesama kita. Kita mencintai Allah, kita lakukan kepada sesama manusia. Kita mengasihi manusia.
Ya, mari kita baca di Matius 25. Apa yang di situ dikatakan Matius 25. 25 ayat 35 sampai 40. Puji Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Jadi kita tahu saudara, pelayanan kita adalah kepada sesama kita. Apa yang mau kita berikan, apa yang mau kita lakukan, lakukan itu kepada sesama kita. Allah mengasihi kita supaya kita juga bisa mengasihi sesama. Jangan lagi engkau mengadakan pembakaran-pembakaran atau sajian-sajian yang tidak benar. Persembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Dan bagaimana engkau mempersembahkan segala sesuatunya atau memberikan persembahan yang sempurna kepada Allah dengan mengasihi sesama kita juga. Itu saudara, kita sudah baca. Jadi apa yang kita lakukan untuk saudara kita, terutama mereka yang lemah, yang kurang, yang miskin, itu adalah persembahan kita yang kita serahkan untuk menjadi persembahan yang hidup kepada Allah. Ya, kita tidak melihat Tuhan Yesus, kita tidak bisa lagi mengadakan atau memberikan sesuatu seperti waktu itu, memberi makan Yesus, memberi tempat tinggal, tapi kita masih punya saudara-saudara, dan melalui mereka lah kita lakukan ya Great Commission yang sudah Allah berikan kepada kita. Melalui segala perbuatan yang kita lakukan kepada mereka, kebaikan mungkin, atau juga bantuan-bantuan, itu akan menarik mereka untuk datang dan mengenal Yesus yang kita sembah. Dan yang ketiga, kita belajar dari Yesus bahwa Yesus tidak saja menyembuhkan orang-orang Yahudi, tetapi juga Gentiles, ya, orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang secara geografis, bahasa dan kepercayaannya berbeda dengan orang Yahudi. Yesus menyembuhkan, mengusir setan dari mereka-mereka yang bukan Yahudi, mereka yang datang dari Syria, ya. Yesus cinta semua bangsa. Puji Tuhan. Suatu kabar gembira. Dan dia cinta orang regardless mereka datang dari mana, apa kepercayaannya, tapi Yesus tetap menyembuhkan. Dia mau semua bangsa mengenal dia. Dia mau semua bangsa datang kepada dia. Tapi kita lihat di Alkitab ini tidak diceritakan apakah orang-orang yang sudah disembuhkan ini sungguh-sungguh mereka tetap mengikuti Yesus atau mereka stop ketika mereka sudah mendapatkan kesembuhan. Mereka stop di situ, ya. Karena hal ini terjadi, sering banyak terjadi. Mereka sudah dapat berkat, mereka sudah dapat kesembuhan, karena mereka datang hanya untuk meminta kesembuhan, untuk menerima berkat. Setelah mereka menerima itu, that's it. Mereka pergi, lupa. Mereka tidak mengikut Yesus lagi. Mereka tidak mengucap syukur kepada Yesus lagi. Kita ingat tentang 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 9 pergi saja, hanya 1 orang yang kembali. Saudara lihat di sini, ya, perumpamaan ini. Begitu banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati secara kesembuhan, ya, mereka disembuhkan. Mereka diberkati secara finansial atau yang lain-lain. Ya, pada awalnya, yay, thank you Jesus. Terus mereka pergi dan mereka lupa. Mereka tidak menjaga hubungan yang tetap, yang pribadi dengan Tuhan Yesus.
Dan kita tidak tahu di sini apakah orang-orang ini terus menjaga hubungannya dengan Yesus atau setelah menerima dia selesai. Saudara, zaman ini, saat ini Tuhan Yesus juga banyak pakai hamba-hambanya yang diberinya karunia, gift, untuk menyembuhkan. Saya lihat banyak di YouTube, juga di Facebook, luar biasa. Ya, kita diberikan discerning of spirit, yaitu roh yang untuk membedakan. Kita tahu bahwa hal ini memang kasih karunia Allah, gift dari Allah, atau ini adalah manusia dengan backup dari roh-roh yang tidak baik. Kita akan diberikan hikmat. Kita tahu dia sungguh hamba Tuhan atau dia hamba-hamba yang palsu. Nah, saya lihat puji Tuhan banyak Tuhan sudah pakai orang yang diberikan karunia untuk menyembuhkan, ya. Dan saya lihat banyak orang berbondong-bondong kepada mereka ini untuk minta disembuhkan. Tapi apakah itu akan membuat mereka percaya kepada Yesus dan ikut Yesus dan makin setia kepada Yesus setelah mereka disembuhkan? Mari, karena itu saya mendukung pelayanan mereka dengan doa. Ya, saya mendoakan hamba Tuhan ini supaya pelayanan mereka lewat karunia kesembuhan yang mereka miliki akan menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus, tapi juga untuk membuka hati orang-orang ini yang sudah disembuhkan, karena yang datang itu datang dari segala bagai macam kepercayaan. Saya percaya ada yang dari Hindu, ada yang dari Muslim, ada dari segala macam kepercayaan lain. Mereka datang bukan untuk menerima Tuhan Yesus, tapi untuk menerima kesembuhan. Dan saya mau berdoa bahwa kesembuhan yang mereka terima itu, mereka sudah dengar nama Yesus, biar nama Yesus itu terngiang-ngiang di telinga mereka, di pikiran mereka, dan merubahkan hati mereka. Kita berdoa, kita mendoakan hamba-hamba Tuhan ini, saudara. Saudara, sungguh saya exciting. Saya sangat gembira ketika kita masuk dalam pembacaan gospel, ya, tentang Tuhan Yesus. Karena kita belajar mukjizat-mukjizat tentang dan juga pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus di sini. Nah, dalam suatu kelompok diskusi di Bible College, ya, ada sebuah topik yang tentang siapa figur orang di Alkitab yang kita sukai, senangi, atau idolakan, dan mengapa, ya. Dan teman-teman lain ada yang menyebutkan Yusuf. Beberapa dari mereka memilih Yusuf, beberapa dari mereka memilih Esther, ada yang Daniel, ada yang Daud. Ketika giliran saya, how about you? Who's your idol or someone that you like in the Bible? Now, saya terus bilang, can I choose Jesus? Oh sure, mereka bilang boleh, but why? Ketika mereka tanyakan why, I said, why? Kenapa? Karena menurut saya it's very obvious, sangat jelas, ya. Tapi oke, saya jelaskan. Buat saya ini sangat jelas karena dia adalah juru selamat. Itu yang utama. Dan dia juga adalah dasar dari kekristenan kita, dari iman Kristen kita, ya. Kristus, ya, kita Christianity from the Christ. Dia menjadi dasar kekristenan. Dan karena itu juga saya bilang kepada mereka, kita datang ke Bible College untuk belajar lebih lagi tentang Yesus. Ya, jadi betapa sangat pentingnya Yesus di sini. Dia juga the center of our life, the center of universe. Tadi kita sudah nyanyikan lagunya. Yesus adalah pusat inti dari the center of it all, ya, pusat dari segala sesuatu di dunia ini, pusat dari hidup kita juga. Dia 100% ilahi, tapi 100% juga manusia. Dia mengerti kemanusiaan kita. Dia tahu artinya lapar. Kita sudah baca kemarin ketika dia dicobai iblis. Tuhan Yesus lapar. Lapar ini ada karena unsur manusianya dia, ya. Jadi dia juga merasakan sakit ketika nanti Tuhan Yesus dianiaya, juga disiksa sampai disalibkan. Ada kesakitan yang dia rasakan. Dia dianiaya, dia ditolak, dia disingkirkan dan sebagainya. Ya, segala kemanusiaan, apa yang manusia rasakan akan dia rasakan. Dan selama hidup saya tidak pernah mengidolakan seorang artis, orang terkenal, atau siapapun, saudara. Idola saya cuma satu, Yesus. Karena selama hidup saya hanya bergantung kepada dia.
Saya tidak pernah mempunyai seseorang yang saya andalkan untuk membantu saya. Saya punya persoalan, saya punya kebutuhan, saya lari kepada Yesus. Saya datang sujud dan berdoa. Jadi He is the center of my life. Bukan saya mengabaikan orang-orang yang membantu saya, puji Tuhan. Tuhan pakai mereka untuk membantu saya. Orang tua saya, teman-teman, iya, mereka dipakai Tuhan untuk membantu saya. Tetapi sumber daripada bantuan itu datang daripada Dia. Puji Tuhan. Dan ada suatu, kalau kita di sini ya, saya mau katakan sesuatu. Kalau ada pertanyaan di online juga, saudara, sering ada kalau kita bikin password ya, terus ada juga pertanyaan untuk mengingatkan kita passwordnya gitu kan. Misalnya di situ, siapa idolamu ketika engkau masih remaja? Dari remaja, dari kecil, dari sekolah minggu, idola saya Tuhan Yesus. Jadi saya tulis di situ Yesus. Terusnya, makanya saya pilih pertanyaan-pertanyaan yang gampang, yang jawabannya nanti Tuhan Yesus lah gitu ya. Dan siapa orang berpengaruh besar dalam hidupmu? Saya tulis juga Yesus. Jadi dengan jawaban-jawaban yang gampang ini atau jawaban Yesus ini, isi buat saya mengingat ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kalau saya lupa password dan saya masuk dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya jadi gampang ingat ya. Puji Tuhan, Yesus adalah idola kita. He is the center of our life. He is the center of the universe. Pegang itu saudara. Yesus adalah inti dari kehidupan alam semesta. Dia pusat kehidupan kita. And Jesus is enough for me. Buat saya, He is enough for me. Yesus, Dia cukup bagiku. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Oh Bapa, kami ucap syukur. Kami mengenal lebih lagi Yesus kami. Kami mengenal lagi putra-Mu Yesus yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar dari karakter Engkau. Engkau yang mengasihi segala bangsa. Tidak melihat dari mana mereka datang. Tidak melihat segala perbedaan, apakah mereka Yahudi, orang Yahudi atau bukan Yahudi, apakah mereka orang Kristen atau bukan Kristen. Kalau mereka mengenal Engkau Tuhan Yesus, datang kepada Engkau, Engkau terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hati mereka yang belum mengenal nama Engkau Tuhan, atau belum menerima Engkau, mengenal nama Engkau tapi belum menerima Engkau. Mari Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus-Mu, You touch them, open their heart to come to You Jesus, and to confess with their tongue that You are Jesus, the Savior, the Son of God. Bapa, terima kasih. Kami mendoakan mereka Tuhan yang belum terima Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka terima. Haleluya. Kami juga mau mendoakan semua hamba Tuhan, orang-orang yang Engkau pakai Tuhan, yang Engkau berikan gift, karunia untuk menyembuhkan, karunia-karunia lain juga Tuhan. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama Engkau. Biar setiap yang mereka lakukan, mereka dasarkan kepada Yesus. Menggunakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk berhati-hati dengan ucapan kami. Jangan kami menggunakan nama Tuhan Yesus, the mighty name itu Tuhan, untuk sumpah serapah. Tapi kami gunakan Bapa, setiap kami memperkatakan nama Yesus, ada kuasa yang keluar dari mulut kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau berkatakan Tuhan Yesus, Jesus is good. Tuhan Yesus baik. Engkau Bapa baik. Biar kami juga tahu bahwa segala pencobaan Tuhan datang dari si iblis, bukan daripada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu juga Tuhan hari ini, yang mengajarkan kami untuk menjadi penjala orang Tuhan. Seperti Engkau sudah memanggil murid-murid yang pertama, Engkau juga memanggil kami sebagai murid-murid-Mu untuk menjala orang Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadikan Engkau center of our life. Kami mau menjadikan Engkau pusat dari kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, biar kami mengerti akan firman-Mu dan kami mau hidup sungguh dan lebih lagi dekat kepada Engkau. Ketika kami sudah memiliki kebenaran firman-Mu, tak ada yang mustahil. Kami hanya datang kepada Engkau, menadahkan tangan kami kepada Engkau dengan kerendahan hati, dan segala berkat itu akan tercurah kepada kami. Berkat kesembuhan, berkat makanan minuman, sandang pangan papan, berkat damai sejahtera, berkat sukacita kelepasan akan terjadi. Kami terima berkat-Mu hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati hari-hari kita. Haleluya. Tuhan beserta kita.